Bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama berdoa pada pagi hari ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kami bisa melaksanakan workshop dengan sehat dan menghasilkan rumusan-rumusan yang baik untuk kemaslahatan manusia. Nah, dari komponen KOSO itu ada 5. Saya akan mencoba mengakses di organisasi Bapak Ibu. Itu hanya 4 komponen. Okay, now we are concentrating for 10 minutes on more the systemic approach to HR management. For those who already know about that, it's nothing new. For the others, it's like a short introduction to the general topic of human resources management. So from an HR point of view, we have like a job to be done. We have a job description, we have a requirement portfolio, we know what the organization needs. And you can understand why there are lots of books being written about human resources management, because talking and deepening on each of these topics requires you a lot of time. That's why I will stop now for the time being. That's my general introduction, and I will come back to this scheme quite a lot of times, I guess. That's for giving you repeating what topics I prepared. I can introduce those topics now. The discussion is going ahead. For the moment, I would only give some room for first reactions or first questions or remarks. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Bapak tadi bahwa sebuah organisasi tidak boleh memecat orang, ya. Dia harus diberi pengadilan. Saya sangat senang ketika Bapak tadi mengatakan bahwa dalam pekerjaan ataupun perusahaan Bapak itu memberikan banyak penghargaan kepada karyawan, kepada mereka yang sakit ataupun mereka yang ada acara-acara khusus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak boleh memotivasi kami ataupun cara-cara Bapak memberikan penghargaan kepada karyawan Bapak yang boleh mencapai ataupun juga melebihi target-target pekerjaan? First of all, I'm Anne from Sabah, Malaysia. This paper is very valuable because it gives you the overall of what is human resource. So I think this is something we can bring back to the organization, how we can look at 80% and 20%. And my question is, I don't really inform about this. I used to work in Indonesia too, in several banks. The manager can determine my contract, of course. Then there is no reason to go to the court if I'm really bad in the organization. It's new for me too. Saya tahu beberapa gereja memecat pendetanya. Iya, walaupun itu pegawai tetap, pegawai organisasi tetap. Dipecat karena melanggar aturan-aturan. Dan yang kalau dia mau melapor ke pemerintah bahwa hak-haknya, dia boleh melapor ke pemerintah tenaga kerja atau apa untuk urus kalau urus, tapi gereja tidak. Sejauh saya tahu sebelumnya tidak melapor kami mau pecat ini atau boleh atau tidak. Tahapannya kan ada SP1, surat peringatan 1, 2, 3 dan akhirnya dipecat. Kecuali kalau kita ingin memecat atau mem-PHK dalam jumlah tertentu, itu baru membutuhkan izin dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi tergantung negosiasi kita dengan karyawan yang bersangkutan. Tapi dalam undang-undang memang ada kesempatan untuk kita mem-PHK seorang karyawan. Undang-undangnya baru ketahuan kemudian ketika ada masalah. Siapa yang tahu undang-undang 2003 tentang tenaga kerja kalau enggak apa gitu. Nah, teman-teman mitra ini harus menganalisisnya. Presentasi ini juga sudah kami serahkan
kepada Pendeta Elizabeth. Boleh ini menjadi contoh bagi kita semua pada rapat anggota. Jadi akhirnya lowongan rekrutmen itu melalui gereja. Okay, I'm very happy to have your questions because it shows me quite immediately that with my very general introduction I could provoke you in a certain way to enter into concrete details. Kita tahu bersama bahwa apa yang kita kerjakan adalah memberikan hak kepada mereka yang tidak mendapatkan haknya karena berbagai macam alasan. Kemudian untuk meyakini ini, untuk mengkonfirmasi atau menegaskan hal-hal yang telah dijawab melalui kuesioner, kita lakukan wawancara. Tujuannya juga untuk mendapatkan informasi lebih benar lain yang diperlukan. Ada loh, saya kira parameter itu nggak fully sempurna menjawab. Ya, ketika saya wawancara umpamanya Pak Ari, oh itu ada di situ Pak, ini begini. Ini begini. Oh iya, baik, dari hasil wawancara. Jadi menguatkan hasil kuesioner. Jadi mulai dari small organizations, families, the largest one, countries, mulai dari economic organization, companies, dan religious organization, gereja. Dan menurut saya gereja, organisasi agama adalah lembaga yang paling tertinggal. Ada social lag. Institusi agama adalah lembaga yang paling lamban dalam perkembangannya. Jadi saya mau kaitkan antara good governance dan apa yang kita bicarakan. Jadi lembaga-lembaga yang well governed itu berarti dia memikirkan tentang masa depan lembaganya. You called an external expert for human resources management, and from my point of view, it's one of the strengths of a good expert, knowing also his limits. And when it's about attribution of scholarships, I have to say I could give you some answer, but not as an expert. Saya menanyakan sebenarnya apakah ada standar yang sehat terkait dengan dibandingkan antara total dana program yang kita jalankan dengan total salary. Apakah kita bisa memahami sukarelawan dalam lembaga pendidikan itu, yaitu mahasiswa-mahasiswi yang diberikan beasiswa? Apakah bisa dimasukkan kepada pengertian seperti sukarelawan? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Snyder untuk penjelasan terutama bagian terakhir soal salary, soal remunerasi, begitu ya. Sangat ideal buat saya. Tetapi ini dunia ideal di mana kita perlu kembali pada kenyataan. Dalam kenyataan di Indonesia ini ada peraturan perundang-undangan soal itu. And I think we have a different way how to that's why my question yesterday was how long the process to set up an HRD in the church, and what the difference between NGOs and church. So that's what I can offer for you. Of course, you have to select and you have to prioritize, and then you have to go step by step, and there must be at least one person. Pengetahuan good governance sempat kami dapati sebenarnya di tahun 2004 ketika kami bermitra dengan kemitraan dan TI, Transparansi Indonesia. Jadi saya kesempatan untuk menaruh posisinya di posisi yang berwarna kuning, jadi tidak ditaruh di warna hijau. Dan berharap mungkin nanti suatu saat Pak Rudi dan tim evaluator M21 bisa membantu apakah Pak Mina juga termasuk yang berproses ke arah good governance atau belum gitu. The resource persons were excellent, and I think the materials were also very important and very useful. I think we need to bring it back, and for myself from ACOS,
even though we already have done some of the SOP, but I think for me, I will bring it back to the organization and ensure that everyone knows about it and we can use what I have learned today, because I know that this exercise will be a kind of our journey towards sustainability, so that we will have the good governance, and especially organizations who look for donors. They want an organization who is transparent, who have good governance, and I think for Mission 21, thank you for giving us that tool. Bagi saya kegiatan workshop ini tidak sekedar memperkenalkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari good governance dan juga COSO untuk diterapkan dalam setiap organisasi atau partner M21 sebagai internal control, tetapi saya ikuti sepanjang proses 5 hari ini ada sebuah nilai yang ditawarkan oleh Mission 21. Sebagaimana komitmen kami pada pernyataan tadi, kami akan memfollow up tema ini, good governance, pada Kongres Nasional Perwakilan kelima di akhir Oktober 2019. The vision and the mission of CCA's exists as an organ and a forum. We have been part of M21, but I think it's the first time that we attend a 5-day workshop from CCA, and we're really grateful to be part of this. I did extract about CCA. I think all of you know, you are members of CCA. So, that's my introduction. Program ini sangat bermanfaat, menambah ilmu yang baru. Pertama saya bersyukur, asalnya saya agak pusing dan kecewa dengan nama Sudianto, tapi saya senang karena ada Ibu Sudianti di sini. Sehingga kami berdua tadi foto bersama. Mission 21.